ada kabar baik loh, Feral Prayoga baru ajak ketemu alhamdulillah sama ibu kandungnya ya. Iya, betul. Aduh, seneng banget dengernya. Seneng gak kamu? Seneng dong pasti. Seneng ya? Iya. Tapi udah gede emang Feral ya? Iya. Kamu udah gede, sebentar lagi umur 50 tahun ya? Itu saya. Oh iya. Itu saya. Irfan Hakim 15 Oktober ya? Iya, betul. Ntar lagi. Tapi Farel sekarang usia berapa kamu tuh? 15. 15 tahun. Ya. Terakhir kesini tuh berapa minggu yang lalu ya? Sebetulnya dia udah bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Oke. Tapi emang kita lagi random ya. Oke. Tapi akhirnya kamu ketemu sama ibu kandung. Ketemu. Gimana prosesnya? Awalnya? Prosesnya tuh sebetulnya yang tahu jelas tuh manajer aku sebetulnya. Karena emang di hari itu tuh nggak ada planning buat ketemu ibu. Nah posisi aku waktu pulang sekolah, waktu aku buka pintu mau masuk ke rumah, tiba-tiba ibu udah ada di rumah. Udah Surprise duluan? manajer aku gitu. Masya Allah. ceritanya. Sebentar, kamu tuh sebetulnya pernah ketemu dan ibu dulu? Belum. Sama sekali? Sama sekali. Dari kamu lahir? Hah? Enggak, kamu lahir kan kamu bayi nggak inget? Nggak ingat. Ibu kandung kamu tuh berpisah dengan kamu pas kamu usia berapa? Pas bayi. Makanya kamu nggak ada bayangan sama sekali. Jadi selama ini seorang perempuan yang mengurus kamu itu, kamu sangka dialah ibu kandung kamu? Atau sudah tahu dari dulu bahwa ibu kandung kamu Udah itu tahu bukan yang ini? dari dulu. Waktu aku umur berapa ya? Aku masih inget. Umur 8 tahun kayak aku udah dibilangin sama ibu. Aku tuh bukan ibu kandung kamu, ibu kandung kamu ada di suatu tempat gitu. Kalau waktu kecil tuh nggak dikasih tahu satu tempatnya di mana tuh masih belum. Iya. Cuman ya seiring berjalannya waktu baru dibilangin rumahnya di sini, di situ gitu. Tapi belum pernah ketemu. Belum. Jadi kemarin tuh pertama kali ketemu seumur hidup Belum kamu. pertama. Rasanya gimana sih? Campur aduk sih ya, tapi yang paling besar di situ kayak asing aja sih. Iya kan? Ya dari bayi maksudnya kayak ketemu orang baru kenal aja. Iya, 14 tahun kan lama ya. Banget. Sebelumnya pernah telepon? Pernah kalau telepon. Video call? Video call nggak? Kenapa pas telepon gak pengen video call? Karena di HP ibu tuh bermasalah. HP ibunya gak bisa video call intinya. Iya. Jadi ini dari ketemu wajah tuh kemarin itu. Ya Allah. Jadi waktu buka pintu tuh, loh, gitu. Gimana? Loh, kok gitu sih? Aduh, Terus? seneng banget. Tapi Meluk dong. Meluk. Ada videonya. Beneran? Saya langsung nge-shooting. Coba kita lihat. Ini dia. Pelukan, Yo. genggaman erat tangan itu membayar 14 tahun yang hilang. Campur aduknya tuh gimana? Ya, Bahagia iya. bahagia, sedih, terharu, asing. Iya. Marah nggak? Apa yang mau dimarahin? Mungkin karena kemana aja sih bu gitu istilahnya. Aku udah tahu alasannya sih. Ditanyakan? Iya, jadi waktu ketemu sama ibu tuh bener-bener cerita, udah deep talk banget sih. Bener-bener cerita tuh. Kenapa sebetulnya kayak kenapa aku bisa ada di sini, kenapa ibu di sana, kenapa nggak ke sini gitu. Diceritakan? Iya. Dan untungnya kamu memang udah remaja, udah menuju dewasa, mengerti semuanya ya? Ngerti. Dan memang masa itu udah bukan masanya buat marah lagi sih. Apa yang kamu sampaikan ke ibu? Nggak ada sih, nggak ada ngomong apa-apa. Jadi kayak bener-bener diem terharu aja. Seneng banget ya? Iya. Ya aku aja ikut seneng loh. Aku doain ya, semoga kamu bisa terus memberikan yang terbaik buat ibu kamu. Dan ibu kamu juga doanya ibu kamu itu yang sampai ke langit loh. Meskipun jauh di mata, tapi pasti di hati itu selalu dekat. Itu kalau ada yang pengen kamu sampaikan ke ibu, udah semuanya diungkapkan? Udah. Apa aja sih yang sampaikan sama kamu? Ya, apa nih? Namanya kayak, ya udah sehat-sehat ya bu ya. Ya aku tuh tetap hargai privasi beliau. Iya, karena ibu udah punya keluarga juga ya. Nah, mau bilang gitu aku. Aduh. Paham. Iya. Kalau mau mah kamu tuh pengennya, ayo bu bareng aku aja gitu ya? Enggak sih, enggak gitu juga. Anda ibu masih sendiri. Anda ibu masih sendiri itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau sekarang kamu menghargai kehidupan ibu. Iya, aku juga menghargai pilihan ibu gimana. Ya mau gimana pun kan namanya juga udah punya keluarga kan gitu ya. Dan anak-anaknya kan juga belum tahu kalau ada aku ternyata di dalam keluarga. Belum ketemu? Belum. Makanya kamu juga itu tidak menampakkan wajah ibu karena menjaga privasi ibu kah? Iya dong. Maaf ya. Ibu kamu sudah ada suami.
Masih ada suaminya? Nikah lagi deh kayaknya. Siapa suaminya? Tahu? Coba tanya buku. Tapi ibu sekarang tinggal sama siapa? Sama suami yang baru. Kamu belum ketemu, udah kan? Belum, ibu doang. Nggak mau nggak kalau misalnya ibu tiba-tiba, nak ketemu sama Keluarga yang ada di rumah. iya keluarga yang baru. Mau. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tinggal bersama kamu masih sampai saat ini masih Nggak apa-apa Ya. juga. Kalau ibu ngajak udah kamu tinggal sama kita. Aku pribadi nih, Iya. kalau kata aku pribadi sih aku kayaknya mending aku ya udah aku urus hidupku sendiri, aku mandiri dulu. di usia kamu loh. Ya Kamu aku tuh dari kamu tuh emang kuat banget. Kamu di jalanan tuh udah berapa lama sih? Kamu 16 tahun, berapa? kelas 15. 15 sekarang. Tapi dari kecil udah hidup di jalanan istilahnya ya? ya kelas 2 sampai kelas 5 kayak. Itu dia. Udah biasa dengan hal apa tantangan kehidupan ya? Iya. Tapi posisi kamu tuh gini ya, maaf ya, bapak dengan kehidupannya, ibu dan kehidupannya, kamu sendirian di tengah gitu loh. Mm-mm. Unik banget ya. Iya, tapi kamu jalani aja. Ya mau gimana kan hidup tetap harus berjalan ya. Siapa yang nguatin kamu? Ya orang-orang. Manajer Orang aku sekitar terutama. kamu, alhamdulillah ya. Salah satu manajer kamu juga. Teman-teman sekolah kamu gimana kan tahu masalah ini? Sekolah yang baru Ya, biasa aja sih. orangnya nggak terlalu kepo-kepo gitu ya. Ada beberapa yang tahu juga. Aku lihat rel video kamu keep strong ya, gitu. Ah, senengnya. Iya. Tapi di usia kamu tuh anak-anak lainnya tuh kan masih alhamdulillah dapat support dari kedua orang tuanya. Dan kamu ditakdirkan harus kuat sendirian. Kalau diizinkan mau bertanya pada Allah kenapa sih gitu. Pernah nggak nanya gitu kamu? Di doa kamu. Enggak sih. Jadi ya pastinya kan Tuhan ngasih cobaan buat aku ya pasti aku kuat gitu. Ya jadi kayak ya gimana ya pasti Tuhan tuh udah ngira tuh kamu kuat kok kamu masih bisa kok segini. Keyakinan itu ya. Karena tuh Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang kita tidak akan bisa Iya, lewati. yang di luar Tergantung kemampuan. kita. Ya kadang kalau kita kesusahan itu bukan berarti kita tidak bisa melewatinya. Malah Allah itu sedang menguatkan kita untuk kita bisa melewati. Makanya gue kagum banget sama lu loh. Kemarin ibu ngasih apa ke kamu? Ngasih apa? Ngasih sesuatu nggak pas ketemu? Oleh-oleh opo gitu? Kamu yang ngasih ya? Kamu kasih opo? Ibu nggak mau dikasih ibu. Jadi kayak aku tawarin uang, tawarin HP, aku kayak apa ya? Udah di depan mata tuh. Nggak usah. Gitu. Apa biar bisa komunikasi lebih lancar? Benar-benar gitu? iya, benar-benar nggak mau. Jadi kayak biasa kan orang kalau basa-basi nggak usah, tapi kan diambil. Ya kayak Irfan gitu. Pan nggak usah. Tapi nggak usah. Tapi nggak usah. Irfan gitu ya. Padahal gitu dia. Iya. Ya, tapi gue benar-benar nggak mau. Kalau Irfan nggak usah. Nggak usah. Kurang mas, kurang. Gitu. Kemarin ibu beneran nolak. Benar-benar Tapi nolak. hebat. Kenapa ya? Apa ya? Tahu ya? Berarti emang tujuan ke kamu kan gini ya. Kamu kan alhamdulillah sudah jadi seseorang. Kadang-kadang yang bukan saudara aja jadi ngaku-ngaku saudara gitu istilahnya ya. Iya. Ini jadi ibu itu bertemu kamu lagi bukan hanya karena pengen mendapatkan keuntungan dari kamu. Bukan itu sama sekali. Bukan. Ditolak. Ditolak, benar-benar ditolak. Serius. Bete nggak kamunya? Kembali menghargai juga. Kembali menghargai juga. Orang kita udah maksa, bener-bener maksa soalnya. Tadi janjian kemana sih tadi? Ke mall. Ih seru banget. Itu setiap langkah kan aku lihat kamu gandengan gini yang ih ibu gue loh gitu ya. Iya. Kayak beda gitu rasanya. Iyalah kebayang. Kemudian ibu sambung kamu yang selama ini ngerawat ada di mana sekarang? Di Banyuwangi. Katanya beliau minta kamu balik ya. Ini kita ada Gimana? videonya dulu nih. Untuk Farel ya, tolong Farel pulang, jenguk bapak kangen. Saya tahu Farel, apapun tetap saya tahu Farel, saya juga tetap sayang Farel. Mau? Enggak ah. Ya. Kok enggak ah? Astaga. Ya nggak apa-apa. Nggak mau ya. Hidup.
halusnya gimana ya? Ya maksudnya biarlah aku di sini dulu, biar aku hidup sendiri dulu, mandiri dulu, aku bahagiain aku sendiri dulu. Ya itu ya. Enggak. Ngomong aja, Bu. Enggak. 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 Ya, tapi kalau aku Enggak. Ini ya nggak apa-apa. ini Nggak apa-apa. kenapa bulat banget? Kenapa? Iya. Kenapa? Tapi kan semua orang itu, Allah itu kan bisa membolak-balikkan hati manusia. Tapi mungkin sekarang Farel nggak kenapa. Farel kenapa? Bilangnya kenapa? Ya enggak aja, itu udah mencakup semuanya kok. Ya. Dia pernah cerita ke gue sih. Ya udah, oke. Ya, yang dulu itu cerita itu. Iya. Kalau Ya. oke, kalau Ibu Siti lagi nonton, kamu mau ngomong apa sama Ibu Siti? Ya udah, kalian di sana sehat-sehat, jaga kesehatan. Ya udah itu aja sih paling, apa lagi? Saling mendoakan aja. Saling mendoakan aja. Ya udah kita baik-baikan aja. Maksudnya Oke. aku biar di sini dulu, mandiri dulu, aku bagian diri aku sendiri. Aku ngurus kalian tuh udah cukup lah. Gitu. Bukan mereka ngurus Farel loh. Aku ngurus kalian lo, denger gak kalimatnya? Saya tahu sih, kurang lebih saya tahu, tapi ya Ya. Tahu. Ya. Sabar ya, Le. Iya. Sabar ya. Ibu kandung minta kamu bersama dia. Ibu sambung meminta juga. Pilih yang mana? Pilih hidup sendiri. kamu tegas, cepat jawabannya ya. Ya tetap sama pendirian lah. Hidup sama aku? Masih bisa dipertimbangkan itu. Wih, hidup sama aku masih bisa dipertimbangkan. Hidup sama aku masih bisa dipertimbangkan. Keren nggak? Oke. Hidup sama aku dia mau bisa dipertimbangkan. Oke. Nanti aku didik kamu ya. Menjadi generasi muda masa depan yang hebat. Amin. Tapi Rel, kamu tuh kan emang ditempa dengan kehidupan itu sejak kecil ya. Tadi kamu cerita dari 2 SD kamu sudah ngamen dan lain-lain. Dulu ngamen tuh emang kamu tuh hobi bernyanyi dan ingin mengasah kemampuan kamu dengan mengamen, atau memang kehidupan kamu mengharuskan kamu mencari rejeki dengan mengamen, atau yang ketiga kamu disuruh untuk mengamen? Oke. Jadi sebetulnya hobi nyanyi itu juga salah satu alasan buat aku ngamen. Juga yang minta ngamen itu aku sendiri. Awalnya ya aku kayak ya punya inisiatif sendiri biar bisa jajan sendiri, beli mainan sendiri ini itu. Cuman sering berjalan waktu pendapatanku di ngamen itu bisa dibilang cukup banyak. Cukup Sebetulnya. lah. Karena kan unik banget, anak kecil suara bagus. Banyak. Cukup lah. Oke, terus? Nah, habis itu ya udah jadinya uang tuh dibuat bayar bank gitu loh, kayak gimana ya, bank orang yang datang ke rumah tuh gimana ya bilang? Oh, iya, bank keliling. Ya bank keliling lah gitu-gitu. Utang itu kan? Utang kayak gitu. Nah, Habis untuk bayar utang. adanya aku ngamen itu udah lancar terus bayarnya gitu. Jadi ya gimana ya, bisa dibilang di posisi itu aku emang diharuskan buat ngamen gitu. Maaf ya. Kata kasarnya tuh sapi perah. ATM berjalan. Kasarnya gitu ya. Utang buat apa itu? Kurang tahu sih. Tapi pokoknya hasil ngamen kamu tuh untuk bayar bank keliling disebutnya tuh. Ya. Ada yang ngomong bank keliling, ada yang ngomong rentenir, ada yang ngomong apalah gitu. Kayak gitu-gitu lah. Intinya datang ke rumah gitu bang ya. Itu habis untuk itu. Aku tuh biasanya kalau ngambilnya berapa ya? Kayak cuma 10.000, 20 gitu. Tapi nggak Sementara apa-apa. penghasilan kamu sekali ngamen berapa? 200, 300 bisa. Wow, untuk anak kecil itu gede banget loh. Iya. Tapi nggak apa-apa, saya yakin. Dia ini udah diterpa dengan berbagai macam pengalaman, pasti kamu akan Yang kuat. lebih dewasa. Dan saya yakin Allah pasti akan kasih rezeki yang lebih mulia lagi, lebih besar lagi buat kamu. Yang paling penting satu, kamu harus ikhlas dengan segala apa yang sudah kamu lewati. Berdamai dengan masa lalu, masa depan Oke, brother? cerah untuk kamu ya. Mantap, brother. Oke, bismillah ya, terbaik untuk kamu Kalau ya. gitu nanti akan ada update selanjutnya dari seseorang selebgram korban perselingkuhan Oh. dari suaminya. Sesaat lagi tetap di FPP Pagi.